Banyak orang pernah meraba benjolan. Benjolan itu bisa terjadi di tangan, di kaki, leher, di kepala, di payudara, atau di mana saja di dalam tubuh kita. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, apakah benjolan ini berbahaya? Kapan saya harus pergi ke dokter untuk periksa? Di video kali ini saya akan bahas topik ini dan stay tune. Benjolan di tubuh kita bisa terjadi di mana-mana, dan untungnya sebagian besar dari benjolan ini tidak berbahaya. Inilah yang dinamakan benjolan jinak. Tapi ada kemungkinan kecil benjolan ini bisa terjadi karena sesuatu yang berbahaya seperti kanker. Benjolan juga bisa timbul, membesar, terus hilang sendiri. Contohnya kista yang radang. Yang paling sering kita jumpai adalah jerawat. Terus benjolan yang timbul dan hilang sendiri juga bisa disebabkan oleh infeksi, misalnya abses. Jadi benjolan-benjolan seperti ini tidak berbahaya. Benjolan yang disebabkan oleh kanker ganas itu akan terus membesar dan tidak akan hilang. Jadi kalau benjolannya timbul terus hilang sendiri, ini bukan benjolan yang berbahaya. At least bukan disebabkan oleh kanker ganas. Benjolan juga bisa menyebabkan rasa nyeri, terutama saat dipencet. Penyebabnya adalah radang dan infeksi. Contoh dari benjolan yang disebabkan oleh radang dan infeksi adalah asam urat, abses, kista yang meradang atau jerawat, atau kelenjar getah bening yang terinfeksi. Benjolan juga bisa menyebabkan rasa nyeri kalau menjepit syaraf atau kalau membesar dengan cepat. Dan kadang-kadang kanker ganas membesar dengan cepat bisa menekan organ-organ di sekitarnya dan menyebabkan rasa nyeri. Dan benjolan seperti ini harus diwaspadai. Jadi kalau benjolan Anda terasa nyeri dan tidak menghilang dalam waktu beberapa minggu, Anda harus periksa ke dokter. Kadang-kadang benjolan bukan hanya 1, 2, atau 3, tapi puluhan, bahkan ratusan di dalam tubuh kita. Contoh dari benjolan yang banyak. 1. Lipomatosis. Kita pernah dengar istilah lipoma atau benjolan yang disebabkan oleh sel lemak. Kalau benjolannya cuma 1 atau 2, ini dinamakan lipoma. Tapi kalau benjolannya seperti ini, banyak sekali di dalam tubuh kita, puluhan bahkan ratusan, seperti gambar ini dinamakan lipomatosis. Ini adalah masalah genetik. Benjolan ini adalah benjolan jinak. Jadi baik lipoma atau lipomatosis, benjolannya jinak. Tapi ada kemungkinan benjolan yang jinak ini bisa berubah menjadi benjolan yang ganas. Contoh kedua, benjolan yang banyak adalah neurofibromatosis. Kalau lipomatosis disebabkan oleh sel lemak, neurofibromatosis disebabkan oleh sel saraf. Ini juga genetik, tumor yang jinak, tapi ada kemungkinan kecil benjolan ini bisa berubah menjadi kanker ganas. Ini biasanya puluhan bahkan ratusan atau ribuan di seluruh tubuh seperti ini. Ini yang dinamakan neurofibromatosis. Ada beberapa benjolan jinak yang sering terjadi. Contoh kutil seperti gambar ini. Ini timbul di area yang sering terjadi gesekan. Seperti di leher, di ketiak, di selakangan. Benjolan ini lembek seperti karet, dan ini adalah benjolan jinak. Lebih sering terjadi pada orang tua dan hampir tidak pernah terlihat pada anak-anak. Ini adalah kutil. Kemudian benjolan yang mirip dengan kutil adalah wart.
Ini adalah contoh benjolan yang disebabkan oleh wart. Mirip dengan kutil, benjolan ini disebabkan oleh virus papillomavirus. Ya, biasanya terjadi di tangan atau di kaki dan bentuknya seperti cauliflower atau bungkul. Kemudian yang sering terjadi benjolan jinak adalah lipoma. Lipoma adalah benjolan jinak yang isinya adalah sel lemak. Ini bisa terjadi di mana-mana. Kalau dipegang, benjolan ini kenyal, tidak keras, dan permukaannya teratur. Biasanya tidak menyebabkan rasa nyeri kecuali menjepit syaraf. Dan benjolan ini bisa membesar secara perlahan-lahan. Kalau membesar dengan cepat, Anda perlu waspada karena mungkin benjolannya bukan lipoma tapi liposarkoma. Mirip dengan lipoma, tapi adalah kanker ganas, membesar dengan cepat dan biasanya menyebabkan rasa nyeri. Kalau ini terjadi, Anda perlu periksa ke dokter. Terus kemudian, benjolan bisa terjadi karena kelenjar getah bening yang bengkak. Kelenjar getah bening adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh. Kelenjar ini bisa bengkak kalau ada infeksi atau tumor. Misalnya ada infeksi di tangan atau di kaki, kelenjar getah bening di ketiak atau di selangkangan ini bisa bengkak. Kelenjar getah bening itu sendiri bisa terkena infeksi juga atau terkena radang. Kalau Anda merasa ada benjolan seperti ini di leher, di ketiak atau di selangkangan, Anda perlu periksa ke dokter untuk mengetahui apa penyebabnya. Jadi sebagian besar dari benjolan yang terjadi di tubuh kita itu tidak serius, tergolong benjolan jinak. Tapi kita tidak bisa berasumsi bahwa semua benjolan yang terjadi di tubuh kita adalah benjolan jinak. Kadang terjadi karena kanker ganas. Jadi kapan kita perlu waspada? Ciri-cirinya bagaimana untuk mengetahui apakah benjolan ini jinak atau ganas? Biasanya berbahaya kalau benjolan itu disebabkan oleh infeksi atau kanker. Benjolan yang disebabkan oleh infeksi biasanya merah dan terasa nyeri saat dipencet. Ini biasanya terjadi karena infeksi atau radang. Kalau benjolan terjadi karena tumor ganas, ya, ciri-cirinya adalah benjolan ini akan membesar dengan cepat dan terasa keras saat diraba, tidak kenyal. Dan permukaannya tidak teratur, bisa berbenjol-benjol dan kadang-kadang berdarah atau ada luka di benjolan itu. Ini adalah ciri-ciri benjolan yang mungkin disebabkan oleh kanker ganas. Terus sekarang kanker ganas seperti apa yang sering menyebabkan benjolan? Nomor 1, sarkoma. Sarkoma adalah kanker ganas yang berasal dari connective tissue, seperti tulang, cartilage atau tulang rawan, otot, tendon, dan lemak. Ini biasanya terjadi pada orang muda atau pada anak-anak. Jadi benjolan seperti ini di kaki seperti ini, yang gede, ini bisa disebabkan oleh osteosarkoma atau kanker tulang, atau kondrosarkoma yang adalah kanker tulang rawan. Bisa juga disebabkan oleh liposarkoma yang adalah benjolan lemak yang ganas. Jadi sekali lagi, benjolan seperti ini biasanya terjadi pada orang muda atau anak-anak dan benjolannya biasanya membesar dengan cepat dan ukurannya besar sekali. Terus kemudian kanker payudara. Saya tidak bahas masalah ini panjang lebar karena ini bukan bagian saya. Tapi yang penting kalau Anda meraba ada benjolan di payudara, Anda perlu periksa ke dokter. Tidak semua benjolan di payudara itu adalah atau disebabkan oleh kanker ganas. Tapi orang awam, sebagai orang awam, kita kadang-kadang tidak tahu. Jadi perlu periksa ke dokter untuk memastikan bahwa benjolan di payudara itu bukan disebabkan oleh
kanker ganas. Kemudian kanker kulit. Saya juga nggak bahas panjang lebar tentang kanker kulit, tapi saya ingin bagikan 5 tanda kanker kulit. Tidak semua tai lalat itu kanker kulit. Jadi tai lalat yang bagaimana yang berhubungan dengan kanker kulit? Nomor 1, tai lalatnya berubah bentuk atau gatal atau berdarah. Atau ada luka di tai lalat seperti ini yang tidak sembuh. Terus kemudian tai lalatnya bersisik. Ini adalah tanda-tanda kemungkinan tai lalatnya ini disebabkan oleh kanker kulit. Kalau terjadi di kuku, ya, kalau kanker kulit terjadi di kuku tangan atau kuku kaki, kadang menyebabkan perubahan di kuku tersebut. Ya, kalau kukunya berubah menjadi keras atau menjadi tidak teratur, atau ngangkat, ya, ini ada kemungkinan disebabkan oleh kanker kulit yang terjadi di bawah kuku. Jadi itu tadi tentang benjolan. Kita sudah bahas tentang benjolan yang timbul, membesar, dan hilang. Terus benjolan yang menyebabkan rasa nyeri, benjolan yang banyak, bukan hanya 1, 2, tapi puluhan atau ratusan. Terus benjolan jinak yang sering terjadi, apa saja tadi sudah saya sebutkan, dan terus benjolan yang ganas. Semoga video ini atau informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.